Kisah hidup Santo Thomas Aquinas. Tommaso di Aquino, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut Thomas Aquinas, dilahirkan di Roccasecca, Sisilia, Italia Selatan pada tahun 1225. Ayahnya bernama Landolfo Aquino dan ibunya bernama Theodora. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan memiliki relasi kekeluargaan dengan Santo Gregorius Agung. Semua anak laki-laki dalam keluarganya mengikuti pendidikan militer, sedangkan Thomas Aquinas mendalami pendidikan religius, mengikuti sang paman yang merupakan seorang abbas Benediktin. Pada usia 5 tahun, Thomas Aquinas masuk dalam biara Benediktin di Monte Cassino. Suatu hari ia bertanya, "Apa itu Allah?" Pertanyaan inilah yang menggerakkan seluruh hidupnya untuk mencari jawabannya. Kemudian di usia 10 tahun, ia dikirim orang tuanya ke Universitas Napel untuk studi bahasa. Di sana Thomas Aquinas membaktikan diri dalam doa juga dalam studi. Tempat favoritnya adalah gereja para biarawan Dominikan. Sejak saat itu, ia sangat ingin bergabung dengan Ordo Dominikan. Namun orang tuanya tidak setuju, karena jika ia bergabung dengan Ordo Dominikan, ia harus ke Perancis. Orang tuanya membawa ia kembali ke Roccasecca dan tinggal di dalam kastil selama 1 tahun. Dua saudarinya, Marietta dan Theodora, diminta ibunya untuk membujuk Thomas agar memenuhi keinginan ibunya. Namun keduanya justru memihak pada Thomas Aquinas. Melalui saudarinya itu, Thomas Aquinas dapat memperoleh buku-buku, yaitu kitab suci dan 5 buku karya Petrus Lombardus. Selama tinggal di dalam kastil, ia berkomitmen menghafal seluruh isi kitab suci dan buku Petrus Lombardus itu. Di kemudian hari, Thomas Aquinas menulis sebuah komentar yang luar biasa atas buku itu. Kedua kakak laki-lakinya berkarakter berbeda dengan kedua saudarinya. Mereka justru memasukkan seorang wanita tunasusila ke dalam menara tempat Thomas Aquinas berada. Namun Thomas mendorongnya keluar. Setelah itu ia meraba dinding dan berlutut di hadapannya dan memohon Allah rahmat kemurnian abadi. Selama ia berdoa, ia mengalami ekstase. 2 malaikat menampakkan diri padanya dan memasangkan sebuah tali kawat dengan ketat di pinggangnya dan berkata, "Kami berasal dari Allah. Kami datang untuk memberimu rahmat kemurnian abadi, dan kerapuhan manusiawi tak pernah menguasai apa yang telah kau pastikan dengan rahmat Allah yang tak dapat dibatalkan." Mereka memperketat tali kawat itu sehingga dia berteriak kencang. Beberapa pembantu berlari mendatanginya, namun ia tidak mengatakan sepatah kata pun, hingga ia mengatakannya di saat menjelang kematiannya kepada saudara Reginald dan mengatakan bahwa sejak saat itu ia tidak pernah mengalami godaan kedagingan. Pada akhirnya di tahun 1245, Thomas Aquinas resmi menjadi anggota Ordo Dominikan. Oleh Ordo Dominikan, Thomas Aquinas diutus untuk belajar di Universitas Paris selama periode 1245 hingga 1248. Di sanalah ia berkenalan dengan Albertus Magnus yang memperkenalkan kepadanya filsafat Aristoteles. Ia menemani Albertus Magnus memberikan kuliah di Studium Generale di Cologne, Prancis pada tahun 1248 hingga 1252. Santo Thomas Aquinas menulis demikian indah tentang Tuhan sehingga orang-orang dari seluruh dunia telah mempergunakan tulisan-tulisannya selama beratus-ratus tahun. Penjelasannya tentang Tuhan dan tentang iman berasal dari cintanya yang amat mendalam kepada Tuhan. Ia seorang yang apa adanya, sebab ia tidak sedang berusaha untuk membangkitkan kesan kepada siapapun. Yang ia inginkan dengan segenap hatinya adalah mempersembahkan karunia hidupnya kepada Yesus dan kepada gereja. Dari hasil karya Thomas Aquinas, ada beberapa yang pasti sangat kita kenal, yaitu Laudatio Sion, O Salutaris, dan Pangelima, dengan bait penutupnya Tantum Ergo, juga doa Adorote dan Anima Christi. Thomas Aquinas merupakan salah seorang pujangga besar yang pernah dimiliki gereja. Ia bagaikan mutiara dengan sinar cemerlang dalam terang Roh Kudus. Sekitar tahun 1273, Paus Gregorius ke-10 meminta Thomas Aquinas untuk ambil bagian dalam suatu pertemuan penting gereja yang disebut Konsili Lyon.
Ketika sedang dalam perjalanannya ke sana, Thomas Aquinas jatuh sakit. Ia harus menghentikan perjalanannya dan tinggal di sebuah biara di Fossa Nova, Italia, di mana akhirnya ia wafat pada tanggal 7 Maret 1274. Thomas Aquinas wafat di usia 49 tahun. Thomas Aquinas dinyatakan kudus pada tahun 1323 oleh Paus Paulus II. Paus Pius V memberinya gelar pujangga gereja pada tahun 1567. Paus Leo XIII memberinya gelar Maha Guru dari segala doktor akademik pada tahun 1879 dan pelindung semua universitas, perguruan tinggi, dan sekolah pada tahun 1880. Siapakah di antara Anda yang memiliki nama Thomas Aquinas? Silakan tulis di kolom komentar dan nantikan terus Citato, cerita Santa dan Santo yang akan menceritakan tentang kisah hidup orang kudus lainnya hanya di Katolika Channel. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.